Florata pagi ini Pro 1 RRI ED, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI ED. Anda masih bersama saya Rizwan Sumbi yang menemani Anda di Florata pagi ini. Pendengar, gelaran KTT ASEAN 2023 beberapa waktu lalu yang digelar di Jakarta sukses begitu ya, dan yang paling mencuri perhatian masyarakat adalah saat acara gala dinner atau jamuan makan malam dengan para delegasi, acara yang dikemas dengan elegan ya, dengan sejuta konsep yang dihadirkan. Ada artis-artis yang membawakan lagu-lagu hits yang berhasil mengajak para tamu ikut bergoyang. Kemudian juga tidak hanya itu, ada kejutan di mana gedung-gedung pencakar langit di belakang stage ini dibuat hidup ya, dengan tampilan visual yang ikut membuat acara ini menjadi lebih semarak begitu ya. Visualnya juga ini terlihat sangat cantik sekali, dan yang membanggakan pendengar, ternyata salah satu grafik ataupun motion designer yang menampilkan visualisasi tersebut ini adalah seorang putra asal ND. Dia adalah Wian Wahyudin, dan kita akan ngobrol selengkapnya terkait dengan hal tersebut. Ya, saya sudah terhubung bersama dengan Wian Wahyudin ya melalui sambungan line telepon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Wian. Waalaikumsalam. Oke, kabar baik ya pagi ini ya Jakarta? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana kabar Ede? Ende, kabar ini baik, cerah juga nih cuacanya hari ini di Ende. Alhamdulillah. Oke, Provisiat, kami juga ikut bangga ini mendengar kabar kalau Wian juga ini menjadi salah satu yang terlibat gitu ya di gelaran KTT ASEAN kemarin dalam menampilkan grafik, motion grafik visual begitu ya, yang ada di gelaran KTT ASEAN, Wian. Ini bisa diceritakan juga nih bagaimana bisa terlibat dalam gelaran KTT ASEAN kemarin, Wian? Oh ya, oke. Jadi sebelumnya kalau nggak salah hampir sebulan sebelumnya sih. Jadi keterlibatan saya kemarin tuh dari melalui studio saya sendiri sih sebenarnya. Okay. Saya lagi setup studio grafis desain, motion designer kan. Nah kemudian dihubungin oleh dari ada timnya Mas Tama waktu itu kan. Wisnu Tama ya? Wisnu Tama, kita bisa sebutnya Mas Tama kan. Nah kemudian untuk bantu terlibat di situ. Tadinya sih sebenarnya tuh untuk ngerjain project opening ceremony-nya. Karena opening ceremony-nya itu yang di JCC. Jadi kalau nggak salah itu tanggal 5. Nah kalau tanggal 5 kemudian ada beberapa part yang dibutuhkan juga di gala dinner karena memang itu lumayan gede partnya, dan teknisnya juga lumayan rumit di situ. Akhirnya dari tim saya dibutuhkan untuk itu juga kan support di situ di part-part awalnya, jadi sama part default. Jadi default itu jadi semacam untuk ini part jadi untuk default itu semacam part ini apa namanya, icon dari event itu. Oke. Ya para event itu kemudian ya udah kita prepare hampir sebulan sebelumnya sih. Oke, jadi sebelum ini dikabarkan atau dikontak ini sebulan sebelumnya begitu ya, sebelum acara ya? Bulan, cuman emang udah di sounding jauh sebelumnya sih, dari sounding jauh, cuman udah mulai kita prepare hampir sebulan sebelumnya sih. Bersama tim ya, ada tim yang terlibat di dalamnya. Jadi di situ sebenarnya timnya tuh banyak dan ada tim gedenya. Jadi untuk di gala dinner kita ada 2 tim, 2 tim besar. Satunya dari studio host yang berbeda. Kalau saya dari Sarva Maya Studio kan, yang satu dari tim Imajiwa. Nah ada kayak untuk tim kontennya dari Kantara Kreatif,
Kalau untuk di opening ceremony itu dari di timnya saya sih lebih cas di situ. Yang dikerjakan oleh tim Wian di Sarva Maya ini apa saja yang digarap? Kalau kita di Sarva Maya sih lebih concern ke konten motion grafis. Jadi ada motion grafis ya event, terus ada TVC biasanya juga, terus package broadcast. Oke. Prosesnya berapa lama itu persiapan dan lain sebagainya sampai di hari H ditampilkan? Itu ya lumayan sih, karena ada apa namanya, mulai dari setup stage, terus setup materi, terus ngukur gedungnya gitu. Oke. Dan cuman kalau untuk secara flow sih sebenarnya nggak terlalu banyak kendala, karena ya kita udah terbiasa juga sih ngerjain proyek-proyek gitu ya. Nah ini proyeknya lumayan besar ini ya, dan membawa nama Indonesia begitu. Karena sejumlah negara juga hadir di dalamnya dan tanggung jawabnya juga ini tentunya besar juga ya, Wian. Nah, tantangan kemudian kendala saat proses pengerjaan, dan apa sih pengalaman menarik yang bisa diambil begitu saat terlibat dalam acara yang besar ini, Wian? Ini sih ya, kalau secara teknis di itu sih nggak terlalu kendala. Cuman mungkin ini ya penjagaan yang terlalu ketat. Harusnya memang yang namanya juga VVIP gitu. Ya. Jadi kita harus masuk ke area situ harus scan barcode dan segala macam, dan sebulan sebelumnya kita udah di apa namanya, kayak di semua nama-nama daftar dan di data begitu dan segala macam ya udah masuk ke istana semua kan. Itu sih, jadi untuk keluarin ID card dan segala macam. Ya lumayan kompleksitas di event itu lebih kepada ini ya, penjagaan yang keamanan security-nya biasa. Ya. Keamanan security-nya sih. Kalau project kalau secara teknis nggak terlalu banyak ini, karena memang kita udah terbiasa juga saling kerjasama dengan beberapa tim yang lain juga yang terlibat di dalam situ, mulai dari vendor LED-nya sendiri. Itu kita, kalau sama saya sih udah dari awal dulu di waktu Sumpah Pemuda 2018 pernah kita rencana waktu itu mapping hutan di Istana Bogor kan. Waktu itu sama Pak Jokowi juga. Itu juga ya itu udah terbiasa. Sudah jadi terbiasa dengan timnya. Secara komunikasi udah dia. Hanya hal baru, pengalaman barunya di itu ya, keamanan dan lain sebagainya. Karena keamanan ini kalau waktu ada beberapa proyek-proyek negara, jadi kayak di waktu Istana Bogor juga itu juga lumayan kan, karena kita keluar masuk Istana Bogor, terus proyek VVIP juga di situ gitu kan. Cuman kalau ini kan VVIP semua negara ya. Iya. Jadi ya lumayan lah. Oke, baik. Nah, setelah sukses di proyek KTT ASEAN ini, ke depan ada proyek-proyek apa lagi ini yang akan digarap oleh Wian dan juga Sarva Maya? Paling ya dalam waktu dekat ini mungkin tanggal 9 ada konser itu ya, pesta malam apresiasi itu paling. Malam apresiasi IKN Nusantara paling. Di Kalimantan ya? Di Balikpapan ya. Di Balikpapan ya. Oke. Ini cuman sebenarnya belum press release sih dari ininya event organizer-nya. Cuman ini saya bocorin aja sih. Ini lagi ngerjain dari semalam. Jadi begadang terus ya? Ya lumayan lah. Tapi ya pola tidurnya emang berubah sih. Berubah ya. Biasanya tidur malam, ini tidur pagi ya. Bangunnya malam. Lebih enak kerja malam daripada kerja pagi ya. Lebih enak kerja malam daripada kerja pagi ya.
Lebih enak kerja malam dari kerja pagi. Oke, Wian, dipercayakan terlibat dalam acara sebesar ini nih jadi pencapaian, kemudian pembuktian juga ya bahwa Iya. walaupun kita berasal dari Indonesia Timur, dari ND, dari Nusa Tenggara Timur, ini ternyata juga bisa berkarya sampai di kelas nasional, internasional begitu. Nah, apalagi di event yang sebesar ini, apa pesan Wian nih untuk anak-anak muda asal ND agar mereka juga bisa punya semangat dan optimisme yang sama begitu. Kalau saya tuh lebih kepada ya fokus terhadap sesuatu ya. Segala sesuatu kalau kita fokus terus ya ada passionnya di situ ya mungkin itu sih let it flow dan ya learning by doing sih itu segala sesuatunya. Oke. Ya yang paling penting fokus sih. Fokus, konsisten ya. Konsisten, yes. Oke. Konsisten, benar. Dan jangan gampang menyerah, jangan patah Terus semangat. itu biasa kalau kita biasanya ngikut dari ini ya motivasinya Mas Tama ya. Ya itu leader dan guru bagi kami karena saya ngikut dia tuh udah hampir berapa ya 10 tahun lah, 10-11 tahun gitu ya. Jadi yang biasa diajarkan adalah itu niat, terus kemudian ada tiga hal yang kuncinya niat, terus preparing kemampuan kita, kemudian dan kesempatan itu yang faktor X-nya itu sebenarnya. Iya kan, itu sih. Baik. Jadi walaupun kita berangkat dari segala keterbatasan ya, dalam meniti karir, tapi dengan poin-poin yang sudah disampaikan niat Wian tadi dan juga dengan kesempatan yang ada ini akhirnya bisa mendapatkan sesuatu yang membanggakan begitu ya. Oke. Dan semoga Wian ini dari cerita Wian pagi ini nih bisa menginspirasi juga nih ya, anak-anak muda, putra-putra ND lainnya bisa memberikan hal-hal yang besar begitu, melakukan hal-hal yang besar. Terima kasih Wian untuk waktunya pagi ini. Nanti jam 10 ada lagi ya di Indonesia Bisa ya. Nanti jam 10 ada lagi di Indonesia Bisa ya. Oke. Siap. Oke, terima kasih Wian. Selamat beraktivitas, salam buat keluarga. Salam juga buat teman-teman dan keluarga di ND. Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pendengar, demikian wawancara kita bersama dengan seorang motion designer ya asal ND, putra ND yang berkiprah di Jakarta dan ikut menjadi bagian dari suksesnya gelaran KTT ASEAN 2023. Ya, ini sebuah kabar yang menggembirakan tentunya untuk kita semua bahwa dalam gelaran KTT ASEAN sebuah event berskala internasional ya, ada putra dari Kabupaten ND juga yang terlibat di dalamnya. Kami masih ada sesi-sesi lainnya, topik-topik lainnya yang akan kami hadirkan di wawancara. Saya ke line telepon, ada yang bergabung melalui line telepon dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Karisan. Iya, selamat pagi dari siapa nih? Ini dengan Putra Mus ya di Natumali. Oke, Putra Mus, ada yang mau disampaikan? Silakan. Oh iya Kak, ini yang ingin saya sampaikan tentang siaran Pro 3 ya Kak.